Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah, beberapa tayangan dan tontonan yang melibatkan jin dalam alur cerita seringkali menggambarkan bahwa jin atau setan itu takut pada sinar matahari. Digambarkan ada sosok jin yang menampakkan diri lalu mendatangi seseorang. Dengan berbagai cara, dia menakut-nakuti orang tersebut, menampakkan mukanya yang rusak, badannya yang bunting, wajah yang remuk dan berdarah-darah, serta bentuk mengerikan lainnya. Dan ketika ada ayam yang berkokok pertanda fajar akan menyingsing dan matahari akan terbit, maka si setan pun ketakutan, lalu segera kabur meninggalkan orang tersebut. Dalam film-film Hollywood kita juga sering disajikan tontonan manusia vampir yang bergentayangan di malam hari. Menjelang matahari terbit, makhluk-makhluk yang digambarkan sebagai penghisap darah ini akan kembali ke peraduannya, masuk ke dalam peti matinya untuk tidur. Aksi-aksi para makhluk ini sering pula digambarkan kelemahannya. Saat berhadapan tokoh pembasmi vampir, maka dengan cara membuka ruang-ruang gelap mereka dengan memasukkan sinar matahari sehingga mereka bisa terbakar dan lenyap. Mengapa matahari seakan-akan begitu menakutkan bagi makhluk halus ini? Boleh jadi ini termasuk akulturasi dari agama yang menjadikan matahari sebagai sesembahan, dan mereka percaya bahwa matahari punya kekuatan yang ditakuti setan. Sebagaimana kepercayaan Ratu Bilqis dan kaumnya sebelum mereka masuk Islam di tangan Nabi Sulaiman. Kisahnya diabadikan Al-Quran dalam surat An-Naml. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Al-Quran Surah An-Naml ayat 24. Tapi benarkah setan takut terhadap sinar matahari? Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya matahari terbit antara dua tanduk setan dan tenggelam antara dua tanduk setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setan itu takut pada sinar matahari, padahal matahari terbit dan tenggelam antara dua tanduk setan? Manusia itu selalu belajar dari apa yang dilihat, dibaca, didengar, dan yang dirasakan. Maka janganlah menganggap enteng terhadap tontonan, karena sedikit banyak tindakan dan pola pikir kita akan terwarnai dengan informasi-informasi yang berseliweran di sekitar kita. Orang yang suka melihat tayangan mistik dan perdukunan, maka cara dia menyelesaikan masalah yang dihadapi tidak jauh dari materi tontonannya. Tontonan yang mengkultuskan kesaktian dukun akan membentuk keyakinan dalam diri kita bahwa dukun itu hebat. Sampai-sampai tersebar ungkapan di masyarakat, terutama di kalangan remaja, cinta ditolak, dukun bertindak. Ini betul-betul slogan yang menyesatkan. Alam jin adalah alam gaib, dan tidak ada yang mengetahui secara mendalam kecuali Allah. Sedangkan Rasul kita Muhammad SAW mengetahui sebatas wahyu yang beliau terima dari Allah. Al-Quran menegaskan, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib selain Allah. Al-Quran Surah An-Naml ayat 65. Maka dari itu, jagalah diri kita dan keluarga kita, terutama anak-anak kita yang masih polos, jangan sampai termakan oleh opini dari tontonan serta bacaan yang menyesatkan, agar kita tidak menjadi teman setan di neraka jahanam. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Agar iman kita kepada yang gaib tidak salah, maka gunakanlah Al-Quran dan Al-Hadis sebagai parameternya. Ingat, iman kepada yang gaib termasuk ciri pertama orang yang bertakwa. Wallahu a'lam.